Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, hari ini saya Sifa Anisa Nurjana, Prodi PAI dari kampus Madinah Salam, telah menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat dan Islam. Pembahasan hari ini yaitu yang pertama, kenapa filsafat penting bagi akademis? Yang kedua, batasan apa yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat? Yang ketiga, kenapa ulama dahulu keras sekali larangan mereka untuk mempelajari ilmu filsafat? Mengapa filsafat penting bagi akademis? Jawabannya adalah, dalam dunia akademis, filsafat sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Tanpa filsafat, ilmu pengetahuan hanya akan menjadi kumpulan data dan teknik tanpa arah serta fondasi yang jelas. Berikut adalah alasan mengapa filsafat sangat penting bagi akademis. Yang pertama, fondasi metodologi penelitian atau epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar, apakah melalui observasi, empirisme, atau logika, rasionalisme. Tanpa memahami filsafat ilmu, seseorang akademisi tidak akan mengerti mengapa mereka menggunakan metode penelitian tertentu atau apa batasan dari validitas data mereka. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan logis. Filsafat mengajarkan logika, yaitu aturan benar dalam akademis. Ini berfungsi untuk mendeteksi kesesatan berpikir, membangun argumen yang koheren dan sistematis, menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang sebelum menarik kesimpulan. Yang ketiga, menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Filsafat memiliki sifat universal. Ia mampu menjembatani antara ilmu yang sangat teknis dengan realitas sosial. Kemudian pembahasan berikutnya. Batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat? Batasan-batasan utama yang tidak boleh dilanggar yaitu yang pertama, batasan akidah, teologis. Ini adalah batasan yang paling krusial. Mahasiswa muslim tidak boleh menjadikan filsafat sebagai hakim atas kebenaran wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mengadopsi pemikiran yang meniadakan keberadaan Allah atau menyamakan kedudukan Tuhan dengan makhluk. Yang kedua, batasan metodologis atau epistemologi. Mahasiswa tidak boleh terjebak dalam sekularisme intelektual, yaitu memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai ketuhanan. Gunakan wahyu sebagai parameter. Jika sebuah teori filsafat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka teori tersebut harus diposisikan sebagai objek kritik, bukan kebenaran mutlak. Yang ketiga, batasan etika dan perilaku atau aksiologi. Filsafat seharusnya melahirkan kebijaksanaan, hikmah, bukan kesombongan atau pengabaian kewajiban. Jangan sampai keasyikan berdiskusi tentang hakikat membuat seseorang tidak perlu melakukan ibadah formal. Ibadah formal di sini yaitu seperti sholat, zakat, dan puasa. Dalam Islam, hakikat dicapai melalui syariat, bukan dengan meninggalkannya. Kemudian, pembahasan yang terakhir, mengapa para ulama terdahulu sangat keras melarang mempelajari ilmu filsafat? Jawabannya adalah, ilmu filsafat tidak ada dalam generasi salaful ummah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menceritakan, orang-orang yang muncul setelah 3 masa yang utama terlalu berlebihan dalam kebanyakan perkara yang diingkari oleh tokoh-tokoh generasi tabi'in dan generasi tabi'it tabi'in.
Orang-orang itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dipegangi generasi sebelumnya, sehingga mencampur adukan perkara-perkara agama dengan teori-teori Yunani dan menjadikan pernyataan-pernyataan kaum filsuf sebagai sumber pijakan untuk meluruskan asar yang berseberangan dengan filsafat melalui cara penakwilan, meskipun itu tercela. Mereka tidak berhenti sampai di sini, bahkan mengklaim ilmu yang telah mereka susun adalah ilmu yang paling mulia dan sebaiknya dimengerti. Kemudian, Syekhul Islam rahimahullah mendudukan bahwa penggunaan ilmu filsafat sebagai salah satu dasar pengambilan hukum adalah karakter orang-orang mulhid dan ahli bid'ah. Karena itu, terdapat pernyataan ulama salaf yang menghimbau umat agar iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah dan memperingatkan umat dari bid'ah dan ilmu filsafat. Selain itu, sebagian filsuf saat itu terlalu mendewakan akal sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran. Ulama khawatir jika filsafat dijadikan panglima, maka wahyu akan dipaksa tunduk pada logika manusia. Kesimpulan, dari rangkaian pembahasan mengenai filsafat, bahwa filsafat adalah alat bantu, bukan tujuan. Bagi Muslim, filsafat harus diposisikan sebagai alat untuk memahami realitas dan memperkuat argumen agama, bukan sebagai sumber kebenaran mutlak yang menggantikan wahyu. Sebagai mahasiswa Muslim, kita harus memiliki batasan etis dan teologis agar tidak terombang-ambing, kemudian selalu menempatkan wahyu di atas logika manusia jika terjadi pertentangan yang bersifat fundamental. Sikap keras para ulama terdahulu bukanlah bentuk anti-intelektualitas, melainkan upaya proteksi akidah. Mereka melarang filsafat yang bercampur dengan paganisme Yunani dan logika yang melampaui batas kewenangan akal. Namun mereka tetap menerima logika atau mantik sebagai alat bantu dalam ilmu fikih dan teologi. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Syukran jazakumullahu khairan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.